Tahukah kita bahwa suspensi adalah bagian pada mobil yang memiliki tugas terberat? Ini buktinya guys, pada mobil balapan, mobil off-road, atau pada mobil angkutan beban. Meskipun tampak sederhana, tapi nyatanya suspensi memiliki peran yang sangat penting. Karena sebesar apapun tenaga pada mobil, jika tidak ditopang oleh suspensi yang kuat, maka tenaga besar tersebut menjadi sia-sia. Dalam sebuah suspensi mobil, shock absorber atau juga disebut damper berperan tidak hanya untuk memberikan kenyamanan berkendara, tapi juga berperan untuk memberikan traksi pada ban, stabilitas saat bermanuver, dan juga untuk handling saat mengemudi. Namun, bukan berarti pemasangan shock absorber secara berlebihan akan membawa dampak yang positif ya guys, karena akibatnya bantingan mobil yang dirasakan justru sebaliknya, yakni menjadi keras bahkan menyiksa. Kenapa bisa demikian? Secara teknis, prinsip kerja shock absorber mirip sebuah pompa hidrolik yang memiliki daya dorong dan juga daya tarikan untuk menciptakan titik keseimbangan ketika mobil mengalami guncangan saat melintasi jalanan yang tidak rata atau saat menikung. Untuk dapat berfungsi baik, shock absorber harus dibantu oleh sebuah per pada suspensi. Namun, dari sejumlah merek shock absorber yang ada saat ini, contohnya Monroe, Profender, Bilstein, Ome, Kayaba, dan juga shock bawaan aslinya, ternyata pemilihan shock absorber tidak boleh sembarangan ya guys, karena terlepas dari jenis mono atau twin tube, terdapat dua tipe shock absorber yang perlu diketahui, yakni tipe gas dan juga tipe oli, yang keduanya memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Pada shock absorber tipe cairan atau oli, ketika shock absorber menerima tekanan dari roda, panjang besi shock absorber akan memendek. Akibatnya, cairan pada ruang di atas piston akan tertekan, sehingga cairan akan mencari ruang untuk keluar. Perpindahan cairan ini akan menciptakan gerakan besi piston secara perlahan, sehingga akan menghasilkan rasa lembut pada suspensi. Prinsip kerja ini juga terjadi pada shock absorber tipe gas. Hanya saja yang membedakan adalah media untuk menerima tekanan piston adalah lebih banyak dibebankan kepada gas nitrogen yang dimasukkan dan dikompresi ke dalam tabung, meskipun sedikit cairan oli tetap digunakan. Namun, karena kompresi tekanan gas pada shock absorber tipe gas ini sering dibuat bertekanan tinggi, akibatnya proses pergerakan besi piston menjadi lebih responsif untuk meningkatkan performanya, yang akibatnya rasa bantingan shock absorber tipe gas justru terasa lebih keras. Sehingga, bagi yang ingin bantingan mobilnya terasa lembut dan empuk, sebaiknya pilihlah shock absorber bertipe cairan oli, di mana gerakan perpindahan cairan secara perlahan akan menghasilkan rasa bantingan berkendara yang empuk. Akan tetapi, shock absorber tipe oli juga memiliki kelemahan, terutama jika sering digunakan untuk melintasi jalanan yang rusak atau sering untuk membawa beban yang berat, di mana gesekan piston secara terus-menerus akan menimbulkan panas yang diserap oleh cairan oli, yang akan menciptakan pemuaian dan gelembung udara di dalam tabung, yang akibatnya akan menurunkan fungsi shock absorber dan mudah memicu terjadinya kebocoran seperti ini guys. Dari penjelasan tersebut, inilah kelebihan dan kekurangan dua tipe shock absorber tipe gas dan juga oli, yaitu namun, untungnya nih guys, sebagai alternatif untuk mendapatkan pengaturan yang diinginkan, kita juga bisa melakukan adjustment bagi suspensi mobil yang shock absorber standarnya dirasa keras dengan melakukan penggantian per dengan lingkar per yang lebih banyak atau high spring rate,
Sedangkan untuk mobil yang bantingannya terlalu empuk, bisa juga ditingkatkan kekerasan dan kekuatan suspensinya dengan memasang karet damper pada bagian per. Atau, jika tidak ingin ribet, bisa juga menggunakan shock absorber seperti ini guys, yang sudah memiliki 4 settingan empuk dan kerasnya, untuk lebih memudahkan dalam menemukan titik kenyamanan yang diinginkan. Demikian guys, sampai jumpa pada video selanjutnya.